termasuk memelihara sholat dan mendirikannya ialah termasuk memelihara sholat dan mendirikannya. Mendirikan sholat ialah kekhusyuan yang baik di dalamnya, kehadiran hati, perenungan bacaan, pemahaman maknanya, dan menjauhi pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan duniawi serta berpaling dari suara hati mengenai hal itulah dunia. Akan tetapi pikiran dalam sholat terbatas pada pelaksanaan dan penunaiannya sebagai diperintahkan Allah. Jadi kalau dalam fikih, dalam sembahyang itu kita perhatikan rukun-rukunnya. Mengingat rukun itu sudah termasuk lah. Karena sholat yang dikerjakan dengan kelalaian dan tanpa kekhusyuan maupun kehadiran hati, maka tidak akan berhasil dan tidak berguna. Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala berkata, siapa sholat, ya setiap sholat di mana hati tidak hadir, ada ingat, maka sholat itu lebih cepat untuk menimbulkan hukuman. Sholat itu juga salah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha wa innal musalli qad yusalli sholata fala yuktab lahu minha sudusaha wala usruha. Artinya hamba tidak menghasilkan dari sholatnya kecuali apa yang direnungkan dari sholat itu. Bahwasanya orang yang sholat ada kalanya mengerjakan sholat, namun tidak ditulis dalam sholat itu 1/6 maupun 1/10 dari pahala lah, yakni ditulis bagi sholatnya itu kadar di masa ia hadir. Waktu ingat aja ditulis pahala, kada ingat kadar. Bermula Allah dan bermula bersama Allah, hadir bersama Allah lah, titik. Dan khusyuk terhadapnya. Karena yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud serta khusyuknya dalam sholat adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Ini sama mencuri lah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis diriwayatkan, anna man hafaza ala sholati wa atammaha takhruju sholatu bayda musbirah taqulu hafizahullah kama hafiztani wallazi la yutimmu sholata yakhruju sholatu sauda'ah mujrimah yaqulu dayya'akallah kama dayya'tani summa tulaku kama yulaku sabul khalid wa yudrabu biha wajh. Artinya bahwasanya siapa yang memelihara sholat dan menyempurnakannya, maka sholatnya keluar dalam keadaan putih berseri-seri. Ia berkata, sholat berkata, semoga Allah memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Ini dia sholat. Dan orang yang tidak menyempurnakan sholat, maka sholatnya keluar dalam keadaan hitam gelap. Ia berkata, sholatnya berkata, semoga Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau menyanyiakan pujar sholatlah. Kemudian sholat itu dilipat seperti baju yang usang yang dilipatnya lah, lalu dibekukan ke wajahnya. Ini bagi nang bebarang aja sembahyang ada bokrinah jadi kita lah. Sholat ada terbagi kepada 3 bagian. Pertama, sholat pada syariat, sholat pada istilah agama, aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim arkanin maksusah. Arti sholat menurut istilah syara, istilah agama ialah perkataan atau bacaan-bacaan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan rukun-rukun yang ditentukan. Ini pakai rukun sembahyang. Jadi memperhatikan rukun termasuk
khusyuk lah. Itu kalau menurut fikih. Rukun sembahyang ada 13. Pertama, rukun qalbi. Ini hanya satu, yaitu niat di hati. Niat ialah qasad, ta'arud, dan ta'yin. Jadi rukun pertama niat. Menetapkan niat, ini kalau menurut Imam Syafi'i waktu kami di Martapura lah. Lapas niat yang kita baca rajin itu ngarannya lapas niat, dan itu hukumnya sunat lah. Niat itu nang rukun, apalagi gimana meletakkan niatnya. Silakan baca usolli fardhu zuhri arba rakaat itu sunat, jangan niat dulu. Niat itu di hati kalau menurut Imam Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu letaknya di hati atau di batin. Nah, masalahnya di mana meletakkan, di ketika mana kita meletakkan niat. Jadi muktabar nih para imam dari pengikut Imam Syafi'i bahwa niat itu letaknya di ketika kita mengatakan Allah Akbar, mulai dari alif Allah sampai Ra Akbar. Di sini Allah. Nah, di situ kita meletakkan niat. Jangan tadahulu. Amun tadahulu sah sembahyangnya kalau menurut Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, atau bar jangannya berniat kada boleh dua. Jadi mulai Allah Akbar itu kita meletakkan niat. Niat itu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Saja aku sembahyang pada zuhur, itu sudah. Sejak aku sembahyang aku ucap Allahu Akbar. Boleh urfiyah, boleh juz'iyah. Kalau urfiyah sepintas saja, sejak aku sembahyang pada zuhur. Jadi ini kayak orang sekolah di SMA tuh. Ambulan lalu. Mendengar bunyinya paham ini ambulan lalu. Tapi kalau kanak-kanak SD nya dihijainya AM bi'aba ilallah ambulans ya. Itu juz'i itu mode jujur sah aja keduanya. Nah, mana nang nyaman kita menanti jujur boleh, anda sepintas waktu mengucap Allah Akbar boleh. Jadi kalau udah boleh kada maniat. Kadang-kadang terjadi gitu, aku pemulaan datang kapal karetnya. Itu di pelabuhan misi di rumah Haji Abu Sidikin yang di mana? Gubusnya benar. Jadi aku nih pembacaan tentang masalah niat. Wah, dibahasnya kan kita dulu jangan bayangnya jadi berniat. Wah, Jokowi ini punya Pak Aldinnya nanti aku. Menurut kitab-kitab menurut Syafi'i. Kenapa? Karena niat itu jadi makanan yang dipilih. Beserta gawiannya, sama niat itu katanya angan-angan aja, muka digawi, lain niat katanya. Angan-angan katanya. Betul kita anak bodoh sudah berniat, aku karasi kan. Tetap melawan, tetap ini makaras biar aja ya kok ada makan duitnya juga aku kalau. Aku karas juga datang bertiga kan siap. Mengangkat dia sudah sangit-sangit kayak aku lawan kan aku dan mundur. Kalau kau membiarkan berarti kan membolehkan ya. Ada boleh kan? Mana alim sekolah kan ya. Di pesantren kan ya. Sulit tempat itu aja Pak. Karena kampung ini ketuna bersebarangan langsung keluar. Peringannya banyak, patokan aku belajar aku banyak. Aku tahu aku nasib baik, makanya belanda nasib baik amalkan ya nasib ya nasib. Karena jadi yang cekal nasib ada baik guru aja nasib biasa nasibnya nasib. Nikah saja orang bahari lah. Kadang ngaran Tuhan jangan coba-coba ya nasibnya nasib kan. Ada yang ngaran Tuhan. Niat, jadi meletakkan niat ketika kita mengucap alif Allah sampai Ra Akbar. Ini boleh 3 alif setengah ya. Nah gini ada 7 alif setengah, 7 kali kira Allah. Terpanjang sedikit lah. Boleh juz alif kalau sudah jadi Allah. Itu sudah jadi benar tuh. Pokoknya sepanjangnya 3 alif setengah berarti 7 harakatnya. Allah. Juga 3 kali kira Allah. Ya kalau terpanjang dia. Kalau nang pina nang sudah lihat, nah kayak almarhum guru Siman Mulia tuh nah. Allah, terus salib aja tuh. Tapi kalau sudah lihat,
Amun kita kada lihai, jus saja. Saja aku sembahyang korjo. Nah, manis malah. Dan orang sudah lihai. Ada juga orang kada kasutnya, kada maksud tak bertain, kada berniat. Kada berniat di guru aja naran baca semuanya. Kan kata Quran inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan dan diwaktukan. Amun kada niat sembahyang apa yo? Ada sembahyang kada niat. Sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Tapi sunat mutlak 2 rakaat aja. Sunat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat kan hanya subuh aja 2 rakaat. Inilah pengambilan Imam Syafi'i untuk sebagai pegangan kita supaya jangan tersalah nah. Baik kan cukup syarat Imam Syafi'i itu mengambil dalil Al-Quran supaya menjadi pegangan dalam sembahyang itu niat. Nah itu menurut Imam Syafi'i kan. Nah yang kedua rukun qauli. Arti qauli bacaan-bacaan. Jadi bacaan yang wajib Fatihah wajib. Tahiyat wajib toh. Salawat wajib. Jika Allahumma sholli ala Muhammad aja nang wajib. Situ pang rukun dalam sembahyang. Nang lain sunat. Salam ke kanan wajib tuh rukun tuh. Ke kiri sunat. Kemudian mengucap takbir. Nah Allahu Akbarnya tuh nah. Allahu Akbar sunat. Kalau Allahu Akbar intika tuh sunat aja tuh. Dan yang terakhir mbah salam tuh nah mbah salam terakhir. Kalau menurut kita berniat putus berhenti sembahyang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berniat putus sembahyang, memutus sembahyang. Ada satu kaul dan itu jadi perpegangan lah. Kenapa? Karena kalau kita berniat memutus sembahyang, berarti kita dalam sembahyang bisa berpendek-pendek. Kalau dari sembahyang. Jadi bila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri berniat putus sembahyang. Habis bulan sembahyang putus sudah lalu urusan yang lain gitu nah. Jadi metafor rata-rata guru menasihati lawan kita setelah salam kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berniat memutus sembahyang. Itu wajib tuh supaya jangan ada kaitannya lawan yang lain mengirit adanya kan rukun dikasih assalam Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum pertama tuh. Nah sunat kan sama sholat itu sunat harus tuh. Kalau jadi tarawih itu yang panjang-panjang yang bila panjang-panjang berikan orang lalu bukaan kan 8 rakaat. Salah orang ilmunya juga ada paham. Nah ini zaman ini kan bisa melihat nah kayak apa supaya jalannya nah bintang 9 nih apa jangan kena lawas atau sekali aja baca subhanallah azim wa bihamdi sujud subhanallah bil ala sekali aja supaya Jumat tetap ada bilanya bina bukaannya kan salah siapa bukaan salah seorang nggak bisa ya. Itu mulai dari di Banjar di amanat itu tokoh-tokohnya ya kalau jadi hibah masjid lah ini orang Ustaz ini pindah Pak Iyanya ya Allah. Itu mulai tahun 74 tuh itu kan Lailatul Istimewa tuh ya di Banjar tuh dulu lah sebulan sekali. Pertanyaan dari masyarakat ditampung oleh NU karena tokoh-tokoh ini pun jauh bersama tapi syaratnya harus pakai kitab halaman berapa kitab apa ada boleh nama bahaya aja pemandannya Haji Mukir Gawit MA dulu ada guru besar dia pemandannya sidin bila tolong dapat kan saya beca ambil kitab beca karena kitab ini ini halamannya sih kitab apa ini sidin tahu sudah soalnya kan dibawain kitab sidin supaya tahu melihat itu jelaskan nah, kita berincung duluan ya. Kita berincung itu kalau menurut Kesagura Janang pada malam Lailatul Istimewa Fitorikatil Muktabarah dibagi-bagi. Hanya kertas lembar aja. Kertas lembar itu dirincung oleh Syekh Muhammad waktu pertemuan di Mekah lawan yang dimana Syekh Abu Samad Diamin rantau. Itu kan Bapak tujuan kalau beliau pulang dari Mekah dicari beliau nangaran Abu Samad di rantau nih supaya dia ketemu
disambungkan, nah kelihatan tuh punya pagetnya roh, sambungannya kan pastor atau huruf lain kan, itu orang api, itu kita berincung. Jadi jago kerajaan ada 16 nama de anu ngarnya kita berincung, isinya lain-lain. Nama-nama bujur 16 multi ngarnya kita berincung. Ini ujasin di hadapan guru termasuk aja mau kerja tadi dua. Tapi isinya lain-lain, kenapa? Apanya sampai itu? Al-Quran ini jelas, itu aja yang dimokahkan, yang dibajar, pelangkaranya itu dulu ya. Nah ini yang bujur-bujur. Inna nahnu jamil zikra wa inna lahu. Amun sudah sahur, duhur kan dulu pernah terjadi tahun berapa itu dibelikan Jepang cetak. Wah, apiknya bahari apa? Kalau bina salah arti kan. Ini kita berincung 17. Nah, ada Latin, ada Arab Melayu, 17 butik. Tapi isinya beda-beda. Olah mengambil yang benarnya mana kan? Sebenarnya kita berincung bukan kitab lembaran yang dibelah berincung kayak ini nah. Supaya ditemukan karena kan. Yang kisahnya kayak ini nih, ngaran Datu Sanggul. Datu Sanggul ini kan Meletul Itimah Fitarekat Mutabaron ini guru-guru yang di Banjar di sungai datangan aku ini kan masih muda mendengarkan aja. Nah aku mengisahkan di situ. Datu Sanggul itu orang Sumatera. Beliau salah seorang masyaikh tarekat, guru tarekat. Mendengar Datu Muning. Kalau Datu Muning, di mana Datu Muning di rantau. Sini itu banyak kelebihan. Macam-macam kelebihannya, mendengar berita tanggapan Datu Sanggul ini keramat, jadi menilai keramat. Dia hendak belajar sini ke Kalimantan nih, ke Datu Muning ke Rantau. Dilihat oleh beliau, oh sekalinya bukan keramat, kebudayaan. Kalau kebudayaan, arti kebudayaan ini aku punya Madinah, bila Nabi ini bikin aku. Kamu hebat kamu. Entah ini aja nak, entak ya. Sejedar mantah di jabe sini mas. Takoni aja bu sidikin. Disimpan ya kan kamu. Oh kamu macam-macam mau kamu lihatnya. Ini kebudayaan. Bayang balapan dulu. Mulai itu. Nah setelah dilihat oleh bahwa ini bukan keramat, ini kebudayaan. Mindarlah pelan-pelan sedikit. Badiam di rantau, nang dikuburakan di rantau dia pengaruhnya tatakan batakan kan. Datu Sanggul sini nih hidup menyanggul onta onta apa nih menjangan ya dia bilang menjangan untuk hidup nih. Kenapa sih ini? Kada pernah ke masjid lagi. Kalau di kampung kan masjid pasti takut orang lihat orang kemana kah? Jadi kampung di kota dia kan masjid apa ya orang ada urusan orang urusan supaya ini aja di kota itu kampung lah ceritanya. Di intip orang ada sini di rumah. Cuma kenapa ada masjid? Lawas-lawasan sampai subuh diintip sekali sebelum subuh kini ke sungai. Kan bahari kan belum zaman modern ini kan bisa disedot lawan apa? Baju bisa disedot lawan apa ini? Tapi nyaman dia di rumah bahari kan anak mandi sungai betapa sungai. Baju juga zaman modern sudah ya, biasa kita bersyukur tinggal menggunakan nikmat yang Tuhan berikan aja lagi nih. Ada sidin banyak tuh batu ke sungai kada naik lagi. Lawas-kelawasan saya Muhammad Rasati datang lalu mencari Abdul Samad yang di rantau nih dari Palembang. Bujur udah meninggal. Nah ini nong jadi keramat tuh. Saya Muhammad Rasati mencari ikan. Habis itu ya nang dicari nang lincungan ini nah. Oh sekalinya tak dapat dilincung dicampurkan iya lain ini nah orang nang sembahyang di Mekah nih. Lalu dipandakan orang yang dikeramati orang. Siapa mata mencari ini guru tarekat. Jadi orang namakan tarekat tapi juga
kita kada tahu adanya ilmu hakikat pada diri beliau karena kada ada belajar. Kalau Dato siapa pentingnya Abulung ini Haji Ainin diam kita ini kan bisa jaga di Abdul Hamid Abulung kalau jaga orang datang tuh nah kotakon nih ada dengan tahinya sejarahnya dari mana yang benarnya mau nangjar Allah Muhammad itu pernah dipermasalahkan juga. Maka ini pernah dimasalahkan Allah wa Muhammadun ini pernah dimasalahkan nih di waktu di Malailatul Istimah tua ujar dari Abdul Hamid Abulung kan yang di Sungai Batang kah ya Pak ya. Ini guru-guru jam apa guru jangan cuy kemana sini nomor anunya tanggung jawabnya guru-guru keduanya sih ceklasin kasap takut di hati orang ini. Nah jadi guru-guru kalau bersuara kan tinggal mempertanyakan masalah aja. Allah ujar perkataan seperti di Abdul Hamid belum ada. Indah di mulut-mulut dipatahkan perkataan Syekh Abdul Hamid belum. Karena bahasanya itu salah. Allah itu ruh. Nah, kalau rahasia itu boleh. Ya sih. Abu arwahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah itu salah daripada hadis. Kalau rahasia ruh boleh. Dari mana kita mengetahui rahasia ruh boleh? 3 pendeta Yahudi datang kepada Nabi mempertanyakan yas'alunaka anir ruh. Ulir ruhu, nah, ulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakanlah olehmu, ruh itu dari perkara Tuhanku. Nyala Tuhan, rahasia ruh itu dari urajanang Tuhan. Tinggal ruh kita apa? Supaya rahasia ini bujuk Tuhan yang sebenarnya. Ruh ini ya Nur Muhammad. Sebenarnya ruh Nur Muhammad jadi guru mengumpulkan. Itu kalau khasnya ruh ini adalah Muhammad Rasul, khasnya laki-laki. Jadi rahasia Nur Muhammad itu Tuhan yang sebenarnya. Rahasia ruh ya Tuhan. Nah, jadi ini nang kada sama lawan Quran lawan hadis. Ini kan kalimat Allah ruh. Allah itu ruh. Jadi ruh Tuhan lah lain. Rahasia ruh Tuhan. Karena kalau di dalam tauhid ya ini asifatul wajibat. Tauhid asifatul wajibat, sifat na wajib, sifat 7 jadi sudah mulai qudar ilmu ayat sama basar kalam takluk ya Anda mungkin dia sudah paham Allah jami'ul mungkinat kepada mungkinnya ada 2. Pertama mungkin maujud. Nah, mana? Mungkin maujud. Kedua mungkin madum. Nah, ada 2. Sifat Tuhan takluk kepada mungkin adalah mungkin maujud lalu mungkin madum. Arti mungkin yang wujud, mungkin yang ada, mungkin yang madum, mungkin yang ada. Kayak apa pengertiannya? Mungkin maujud, mungkin yang ada ruh. Maka ada ruh takut kasih Tuhan. Kita punya ruh. Melihat kita mendengar, nah takut sifat diri kita ya Allah. Kada kau keinginan takutlah. Kada punya roh. Ada takluk, kada melihatnya, kada mendengar. Nah, ini mungkin ma'dum, kada ada roh, mungkin kada takluk sifat. Nah takluk pada mungkin nang mesti roh. Rohnya dibedakan pelan. Rohnya ada roh hayawan, roh binatang, ada roh nabat,
Nah, roh insan ada tiga kan, roh insan, roh manusia, roh hayawan. Kita tahu nih perbedaan antara binatang dan manusia. Manusia diberi akal, dihendaki mana kan. Nah, kedua roh nabat, roh tumbuh-tumbuhan. Begana, cuma kada mendengar, kada berkata, ini dari misap hari ini aja, nah hidup ya kalau. Jadi takmir kepada roh mana, roh insan lawan roh binatang, sehingga melihat, mendengar, menyatakan berkehendak kan, nak makannya lapar, nak minumnya habis sekolah. Nah jadi sifat mewajib kalau kepada mungkin apa, mungkin mewujud ada roh. Jadi rahasia Muhammad, rahasia Muhammad itu Tuhan sebenarnya bernama Allah itu. Nah itu bernama Allah jurang baik. Wa Muhammadun jasadun, ini kelewatan juga di Janang. Kan dalam hadis itu anak Abu Arwah, roh itu nama Muhammad. Menandak juga di sini gitu ya kalau itu nak istilah gurus kumpul lama juga, menjadi gurus kumpul nabi yakin. Bila Muhammad ini istilah gurus kumpul, tidak ada nama itu sebenarnya melainkan Muhammad. Ini bagi orang khas lelakian nih. Kalau naam lakin binian Nur Muhammad aja. Lakin kada boleh langsung kepada Muhammad juga. Kalau kada sudah ada asarnya di jalan Nur Muhammad, cakanya 100 hari kah di Nur Muhammad aja dulu. Nah, Nur Muhammad jangan naik-naik dulu. Gigi satu aja dulu. Ini lelakian. Karena sudah terang kayak hendak khas kepada Muhammad. Kalau ibu cukup di Nur Muhammad. Cukup ibu cukup untuk laki-laki dunia, tapi khusus laki-laki itu. Tapi jadi mahal cukup di waktu-waktu tertentu, waktu sembahyang, Rasulullah, waktu baca Quran, Rasulullah, itu khusus lelakian. Tapi kalau hendak Nur Muhammad aja boleh aja bagi lelakian. Kalau berbunian ada boleh. Kakos itu hanya amalnya Nur Muhammad aja jadinya. Jadi sebenar-benar roh ya Nur Muhammad. Jadi yang itu dikatakan sifat takluk kepada sifat Tuhan ini takluk kepada roh. Rahasia roh ada lain. Itu yang disebut sifatul maksud. Sifatul maksud kalau sifatul maksud. Sifatul maksud. Sifat nak ada ini, ada ampunnya sifat. Siapa nama maksudnya ampun sifat? Ya Tuhan. Terpisah lah antara sifat dan ampun sifat kan terpisah. Kayak warna abang tuh kalau kada bertempel kata kawan kata terlihat warna bertempel ke kain abang kata abing abang nih kalau kada bertempel kada jadi nang bertalian antara sifat lawan maksud mohon ampun sifat. Lalu timbullah fi'lu sifatul maksud ya gurajana fi'lu sifatil nah dicotik. Kalau tasawuf bikinnya tauhidnya harus juga punya bekas orang soal Darussalam. Fi'lu sifatil masuk PL sifat masuk PL ini kita berkelakuan kuasa PL ngaranya itu sifat yang takluk pada diri kita masuk ampunnya sifat. Tapi kalau ada muakikat sifatnya Adam. Nah sifatnya Adam. Mausuf ini Nur Muhammad. Nah, oleh karena itu di guru sempur sebenar-benar Nur Muhammad. Ada mausuf ini rahasia Nur Muhammad. Tuhan yang sebenarnya tuh. Kenapa Nabi buat Nur Muhammad Tuhan dan Nabinya supaya jelas supaya sekalian aja yakini rasakan lagi jangan macam-macam lagi. Nah itu maksudnya tuh hebatnya Nabi kita tuh untuk kita umat. Supaya kita umat ini ada hubungan dengan Nabi supaya dan zikir lawan sholat itu hebat Nabi kita supaya jagoannya nanti kita disempurna karena diri kita sempurna kalau diri kita ada hubungan dengan Tuhan ngaran Nabi bila sempurna insya Allah kita kembali sampai diterima dengan rahmat dan jadi waktu sembahyang sebelum kita mengucap usali rasakan wujud diri Nur Muhammad nang sembahyang Nur Muhammad cara pengertian supaya apa? Supaya kita terlepas dari godaan iblis. Kan sudah dikisahkan kemarin. Ujar Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah.
Roa itu iblis Uriana. Ini waktu Anda sembahyang beliau, aku lihat iblis telanjang kebanyak-banyak ada hitungan nih. Nah, kayak orang P7 mengadakan apa tuh konser kah? Banyak orang jogetan lah. Kayak itu lihat oleh Abu Said Al-Khudri tadi. Ujar beliau, wakaratul ayat walam balu. Aku bacakan ayat-ayat kada heran-heran sih iblis tadi. Wakaratul aso, aku ambil tongkat. Karena beliau Tuhan bertongkat. Ini sunat bertongkat bagi orang Tuhan. Adribah, kupukul, tangguh iblis ini. Justru iblis menantang iblis, inilah akhafu aja. Bahkan apa ini ayat ditantangnya. Nah, apa tadi pulang tongkat tantang kenapa apa ini? Kocok-kosan iblis ini kayak ini iblis bersuara. Ini akhafu min nurin di qalbi. Aku hanya takut dengan nur yang ada di hati. Pada ketika itu langsung saya katakan nonton habis saya tahu berzikir yanur bacaan Nabi ya, bacaan Nabi. Datang Nabi kita, itu nah jadi nur Muhammad. Pajabah iblis soal bukaan iblis di lawan tentara-tentaranya ada lagi kelihatan. Nah ini hikmahnya berwasilah lawan Nabi, bukan Nabi rasakan bahwa kita anak sembahyang itu diri Nur Muhammad. Nang sembahyang Nur Muhammad kan Nur Muhammad itu. Jadi kita langsung sebenarnya supaya kita nih selamat dari gangguan nih tadinya. Kira-kira sampai di sini nih, sampai jam berapa sudah mudah-mudahan banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam wa lam malimna ma yaqulu wa amin wa Allahana berkait wa apa yang ada pada bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.